Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Arus Kuat yang beranggotakan Aisyah Zafira, Diki Ebinael Sinaga, dan Fauzan Rahmadi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek SKPL yang berjudul Sistem Pemesanan Makanan Coffee Shop. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pemesanan makanan dan minuman di coffee shop agar lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan, sistem ini juga membantu kasir dan admin dalam mengelola transaksi, menu, serta laporan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, deskripsi global, dan fitur utama sistem. Pendahuluan, tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap dan terstruktur, sehingga dapat menjadi acuan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Manfaat sistem yang diperoleh yaitu satu, mempercepat proses pemesanan, dua, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, tiga, memudahkan pengelolaan transaksi, empat, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Lingkup sistem mencakup satu, pengolahan menu, dua, pemesanan makanan dan minuman, tiga, transaksi pembayaran, empat, laporan transaksi. Sedangkan sistem tidak mencakup pengiriman eksternal dan pengolahan stok bahan baku secara detail. Deskripsi global, perspektif produk. Sistem yang kami kembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara browser pada komputer maupun smartphone. Karena berbasis web, pengguna tidak perlu melakukan instalasi aplikasi terlebih dahulu. Fungsi dari produk yang pertama, fungsi utama sistem itu meliputi pengelolaan menu makanan dan minuman, pengelolaan pemesanan pelanggan, pengelolaan pembayaran, monitoring status pesanan, pembuatan laporan transaksi. Pengguna sistem. Sistem digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu pelanggan, kasir, dan admin, di mana masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan kebutuhannya. Di mana admin bertugas mengolah menu, promo, laporan, dan transaksi. Kasir bertugas mengelola pesanan serta melakukan verifikasi pembayaran. Pelanggan dapat melihat menu, melakukan pemesanan, pembayaran, dan melihat riwayat pesanan. Adapun eh, batasan sistem yang kami tentukan yaitu sistem belum mendukung pembayaran online secara otomatis, sistem tidak mengolah stok bahan baku yang tersedia di coffee shop, asumsi dan ketergantungannya, sistem membutuhkan koneksi internet, server, database, dan perangkat seperti komputer atau smartphone agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian fitur utama sistem yang tersedia antara lain yang pertama, login dan registrasi. Fitur ini digunakan untuk proses pendaftaran akun baru dan autentifikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Dua, dashboard atau home. Dashboard menampilkan informasi utama yang dibutuhkan pengguna setelah berhasil login. Kemudian daftar menu dan detail harga. Pengguna dapat melihat seluruh menu yang tersedia lengkap dengan informasi harga dan deskripsinya. Kemudian keranjang dan checkout. Menu yang dipilih pelanggan akan masuk ke keranjang, kemudian pelanggan dapat melakukan checkout untuk membuat pesanan. Kemudian pembayaran dan upload bukti. Setelah checkout, pelanggan dapat melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem. Tracking status pesanan, fitur ini memungkinkan pelanggan memantau status pesanan mulai dari diproses hingga selesai. Riwayat transaksi. Seluruh transaksi yang pernah dilakukan pelanggan akan tersimpan dan dapat dilihat kembali kapan saja. Dashboard admin digunakan untuk mengolah data pengguna, menu, transaksi, serta melihat laporan penjualan. Terakhir, cetak struk. Fitur ini memungkinkan kasir mencetak bukti transaksi atau struk pembayaran pelanggan. Demikian penjelasan bagian pendahuluan dan deskripsi global. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh rekan saya, Diki Ebinael Sinaga, yang akan menjelaskan kebutuhan sistem dan diagram perancangan. Pada Diki, dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke kebutuhan sistem yang dimana di bagian ini eh, kebutuhan sistem yang terdiri dari dua bagian yaitu kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional yang dimana kebutuhan fungsional itu meliputi login pengguna, melihat daftar menu, melakukan pemesanan hingga mengelola pembayaran dan melihat status pesanan, kemudian mengelola data menu dan transaksi.
kemudian menampilkan riwayat transaksi, kemudian eh, kebutuhan non fungsional itu yang pertama waktu respon cepat, kemudian mendukung banyak pengguna, kemudian beroperasi 24/7 atau 24 jam, kemudian antar muka responsif, kemudian keamanan data terjamin, kemudian eh, compatible dengan browser. Kemudian kita lanjut ke sistem ke antar muka sistem yang dimana di antar muka sistem ini perangkat yang digunakan yaitu yang pertama komputer atau laptop, kemudian ke smartphone atau Android, kemudian tablet digital, kemudian printer thermal untuk mencetak struk saat pemesanan atau setelah pembayaran, kemudian mesin pembayaran digital bisa melalui QRIS atau mesin edisi, kemudian perangkat antarmuka perangkat teknologi yang digunakan itu meliputi browser, Chrome, Safari atau Edge, kemudian untuk database-nya menggunakan MySQL atau PostgreSQL, kemudian menggunakan framework Laravel atau Express.js, kemudian React.js atau Vue.js. Kemudian antarmuka kita lanjutkan antarmuka komunikasi. Di sistem ini menggunakan HTTP atau HTTPS, kemudian REST atau API, kemudian menggunakan WiFi atau data seluler, kemudian integrasi dengan pembayaran digital. Nah, di sini kita bisa lanjut langsung ke diagramnya. Yang pertama itu di sini ada use case diagram. Nah, yang dimana di use case diagram ini menggambarkan interaksi antara dua faktor, yaitu pelanggan dan kasir. Dengan fitur yang tersedia pada sistem pemesanan makanan coffee shop ini, kemudian di sini pelanggan dapat melakukan login, kemudian pelanggan bisa melihat menu, membuat pesanan, mengonfirmasi pesanan, hingga memilih metode pembayaran dan logout. Nah, kemudian di kasir, kasir di sini bisa mengakses untuk mengelola menu, kemudian memverifikasi pesanan dari pelanggan, kemudian verifikasi pembayaran, hingga mengubah status pesanan dan mencetak struk. Nah, di diagram ini menunjukkan bagian dari masing-masing aktor serta alur fungsi dalam sistem pemesanan, mulai dari proses pemesanan oleh pelanggan hingga verifikasi penyelesaian transaksi oleh kasir. Kemudian kita lanjut ke activity diagram. Di activity diagram ini, di sini digambarkan yaitu untuk alur proses pemesanan makanan pada sistem pemesanan makanan kopi shop yang melibatkan tiga bagian. Yang pertama itu ada pelanggan, kemudian sistem, kemudian kasir. Nah, di sini dimulai dari proses pelanggan. Pelanggan akan melakukan login, kemudian sistem memverifikasi atau memvalidasi data login yang digunakan oleh pelanggan. Kemudian di sistem setelah login, sistem akan menampilkan daftar menu. Nah, di sini kemudian pelanggan memilih menu, kemudian pengkonfirmasian pesanan, terus memilih metode pembayaran, kemudian sistem akan menyimpan data pesanan dan bukti bayar dari si pelanggan. Selanjutnya itu di sini ada kasir, kemudian kasir akan melakukan verifikasi pesanan dan pembayaran dari pelanggan, kemudian mengubah status dari pesanan, serta kasir akan mencetak struk dari pesanan pelanggan tersebut. Nah, di sistem ini akan menampilkan status
pesanan kepada pelanggan yaitu di bagian akhir. Kemudian si pelanggan dapat mengecek status pesanan lalu melakukan logout setelah selesai melakukan pesanan. Nah, di diagram ini di sini ditunjukkan alur kerja sistem dari awal pemesanan sampai pesanan itu selesai. Kemudian kita lanjut ke sequence diagram. Nah, di bagian sequence diagram ini, di sini menggambarkan interaksi antara customer, sistem, database, kasir. Kemudian di dalam sistem pemrosesan pesanan makanan pada coffee shop ini, proses dimulai ketika customer membuka daftar menu, kemudian sistem meminta data menu database dan menampilkan kepada customer. Kemudian setelah customer di sini memilih pesanan dan mengkonfirmasi pesanan, sistem akan mengecek ketersediaan menu, kemudian menyimpan data pesanan, menghitung total pembayaran, serta menyimpan data dari pembayaran dari si customer tersebut. Selanjutnya sistem mengirim data transaksi kepada kasir dan detail pesanan kepada barista atau dapur untuk diproses. Nah, setelah pesanan diproses dan selesai, kemudian di sini barista akan memperbarui hasil dari di sini akan barista akan memperbarui hasil dari pemesanannya dan sistem akan memberikan notifikasi kepada customer bahwa pesanan telah selesai. Di diagram ini kita akan di diagram ini ditunjukkan alur dari komunikasi sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fauzan. Baiklah, untuk development diagramnya. Development diagramnya menunjukkan bagaimana sistem ditempatkan pada perangkat yang digunakan. Sistem pemesanan coffee shop ini menggunakan arsitektur client service berbasis cloud. Di sisi klien terdapat tiga jenis penggunaan, admin, kasir, dan pelanggan. Mereka dapat mengakses sistem menggunakan perangkat yang berbeda-beda seperti smartphone, tablet, atau laptop melalui browser web dengan memanfaatkan protokol HTTPS demi menjalankan keamanan enkripsi data. Permintaan dari klien kemudian akan diteruskan melalui jaringan internet menuju web server. Di dalam web server ini, aplikasi berbasis web kami berjalan, menerima request, dan mengelola logika bisnisnya. Untuk menjaga persistensi data, web service ini berkomunikasi secara intensif dengan database server secara terpisah, di mana seluruh data transaksi dan menu disimpan. Juga diintegrasikan dengan thermal printer melalui jaringan lokal atau Bluetooth yang berfungsi untuk mencetak struk belanja secara otomatis setelah kasir melakukan verifikasi pembayaran. Untuk kelas diagramnya, jika development diagram tadi menjelaskan fisik perangkat kelasnya, kelas diagram ini menjelaskan struktur logis dan kode program di dalam sistem kami dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Diagram ini terdiri dari beberapa kelas utama yang saling berinteraksi. Yang pertama kelas user, kedua kelas menu, ketiga kelas pesanan, keempat kelas pembayaran. Kami menerapkan modularitas dan pada kelas diagram ini semua atribut penting diatur menjadi private dan hanya bisa diakses melalui fungsi
dan setter. Hal ini membuat kode program sistem kami menjadi rapi, aman, dan mudah untuk dikembangkan. Jika di kemudian hari coffee shop ini menambah fitur baru seperti sistem voucher atau membership. Untuk ERD atau Entity Relation Diagram, bagian ini adalah diagram yang mencetak biru blueprint dari perancangan database sistem kami. ERD ini dirancang untuk memastikan data tersimpan secara terstruktur, konsisten, dan memiliki integritas yang tinggi. Terdapat beberapa entitas beserta hubungan atau kardinalitasnya. Yang pertama adalah entitas pelanggan, kedua entitas pesanan, tiga setiap pesanan akan menghasilkan tepat satu entitas pembayaran, keempat entitas promo. Entitas utama yang digunakan adalah pelanggan, pesanan, detail pesanan, menu, kategori menu, pembayaran, metode pembayaran, promo, kasir. ERD digunakan sebagai dasar perancangan database agar tersimpan secara terstruktur dan saling terhubung. Metode pengembangan yang digunakan terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan deployment, dan pemeliharaan. Tahapan ini dilakukan secara berurutan agar sistem dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada pembicara pertama. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan makanan coffee shop membantu proses pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan transaksi secara lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Dan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah, sementara kasir dan admin dapat mengelola operasional coffee shop secara lebih efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok Arus Kuat. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.